Masalah internal keluarga penyanyi cilik Pharrell Prayoga masih terus menjadi perhatian publik. Polemik tersebut mencuat usai muncul dugaan adanya penyalahgunaan dana oleh pihak keluarga, khususnya yang melibatkan ibu tiri Pharrell, Siti Mujayanah. Menanggapi tudingan miring yang beredar, Siti Mujayanah akhirnya angkat suara. Ia membantah keras tuduhan telah menilap atau menggelapkan hasil jerih payah Pharrell di dunia hiburan. Untuk memperkuat klarifikasinya, Siti bahkan menunjukkan sejumlah bukti kepemilikan aset atas nama Pharrell, seperti BPKB sepeda motor hingga sertifikat rumah. Menanggapi klarifikasi tersebut, manajer Pharrell, Rais, juga turut memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah secara langsung menuding Siti Mujayanah telah mengambil uang Pharrell sebesar 10 miliar. Menurut Rais, angka tersebut hanyalah estimasi dari total pendapatan Pharrell sejak namanya melejit dan viral di berbagai platform. Sebenarnya untuk masalah 10 miliar itu yang kita maksud itu total dari pendapatan Pharrell dari awal viral. Itu kurang lebih bisa mencapai segitu, 10 miliar. Tapi untuk yang sudah digunakan untuk hal yang bukan kepentingan Pharrell, ya bisa juga miliaran. Harganya total maksudnya nominalnya juga miliaran. Saya tahu harga mangkok Pharrell berapa gitu ya, dari bulan berapa. Jadi ketika Denny Supargo menanyakan, itu kan jarak saya dengan Denny itu kan jauh sejak saya nggak ingat ketika ditanyakan yang terdengar di saya itu bahwa bisa nggak total dari pendapatan Pharrell itu kira-kira berapa dari awal dia viral, ya kurang lebih 1 miliar, 10 miliar bisa gitu. Ya, kurang lebih. Kalau dulu kan dia nggak bisa membela diri dia sekali, apalagi saya sebagai manajer dia ya. Saya tahu tapi cuma bisa melihat, cuma bisa mengelus dada kadang-kadang gitu ya. Tapi ya itu video klarifikasinya saya rasa itu kurang ya. Usai mencuatnya polemik terkait pengelolaan hasil kerja kerasnya, Pharrell Prayoga dikabarkan mulai mengambil sikap tegas. Merasa terbebani oleh konflik internal keluarga dan tekanan sebagai tulang punggung, Pharrell kini memilih untuk menjaga jarak dari dinamika yang selama ini menyita emosinya. Pharrell yang masih berusia belia, tampaknya mulai menyadari pentingnya mengambil alih kendali atas masa depan dan hasil kerja kerasnya sendiri. Ia tidak lagi ingin sepenuhnya bergantung pada pihak keluarga, terutama dalam urusan pengelolaan aset. Langkah konkret pun diambil, yakni dengan berencana memegang langsung aset-aset yang hingga saat ini masih tercatat berada di bawah penguasaan ibu tirinya, Siti Mujayanah. Keputusan ini bukan semata-mata didasari oleh kekecewaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan hasil jerih payah Pharrell selama berkarir di dunia hiburan. Hubungannya ya biasa aja sih, cuman kayak Pharrell udah nggak mau kayak dulu gitu, udah nggak mampu gitu, nggak mampu kayak dulu. Untuk membiayai gitu ya? Iya, maksudnya nggak mau lagi uangnya dihambur-hamburkan, maksudnya kayak dia lebih ke dia tetap bantu gitu ya, dari situ juga dia bantu, tapi dia nggak mau dia dijadikan tulang punggung gitu. Sebenarnya dia kan udah dewasa, didewasakan oleh keadaan ya, dari kecil aja udah ngamen gitu ya. Apalagi dia kemarin sudah bertemu juga sama ibu kandungnya setelah 14 tahun. Karena saya pertemukan dengan ibu kandungnya, saya juga menjadi satu semangat buat dia. Dia semakin punya prinsip, semakin dewasa, dan dia di saat ini awal kericuhan ini sebenarnya pada saat Pharrell mengutarakan bahwa dia tidak mampu terus-terusan untuk jadi tulang punggung keluarga. Dia berharap, karena dia udah ngasih usahanya nggak ada yang jalan, kayak gitu ya. Tetap dia yang harus menanggung nafkah gitu ya. Dan dia juga minta yang sertifikat yang menjadi haknya dia itu mau dia pegang sendiri. Nah di situ awal mulanya kayak mereka nggak bisa terima. Sebenarnya kan kalau memang nggak amanah menyimpan Pharrell ya biar harus simpan sendiri. Karena Pharrell tahu sertifikat dia ada yang udah keluar gitu tanpa sepengetahuan dia.
di sisi lain, di tengah popularitasnya yang terus meroket, Pharrell Prayoga menyimpan kisah pilu yang tak banyak diketahui publik. Di balik senyum cerianya di atas panggung, Pharrell menyimpan luka masa kecil yang mendalam. Sejak masih bayi, ia telah terpisah dari ibu kandungnya dan tumbuh tanpa kehangatan sosok ibu yang melahirkannya ke dunia. Namun takdir berkata lain, belum lama ini, momen haru akhirnya terjadi dalam hidup Pharrell. Untuk pertama kalinya, Pharrell dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya, perempuan yang selama ini hanya hadir dalam doanya. Pertemuan yang penuh air mata itu ternyata merupakan kejutan yang telah dirancang secara khusus oleh sang menir, Raif, sebagai bentuk hadiah dan penyemangat bagi Pharrell di tengah masa sulit yang tengah dihadapinya. Lantas, seperti apa bentuk rasa syukur Pharrell Prayoga setelah bertemu dengan ibu kandungnya? Itu aku sebetulnya nggak tahu apa-apa, itu sebetulnya rencana manajer aku ya kayak disurprisein gitu emang sih ya waktu itu nggak tahu apa-apa sih, aku pulang sekolah sih itu ya, posisi hari apa gitu kalau nggak salah tuh. Terus habis itu waktu aku ke rumah tiba-tiba ibu udah di rumah, kaget aja sih kayak loh gitu. Ya kalau kondisi beliau aman, alhamdulillah aman, keluarga juga aman, juga ada ngobrol-ngobrol deep talk gitu. Terus habis itu ajak main ya gitu-gitu sih paling. Belum sama sekali belum pernah ketemu. Dan Belum first time kemarin. Iya, karena emang posisi waktu itu gak ada planning kalau di hari itu aku ketemu ibu kandung aku. Waktu disurprisein sama mereka kaget sih ya. Jadi kayak gimana ya, kalau dalam hati tuh kayak masih belum siap gitu, kayak tiba-tiba gitu. Terpisah hampir seumur hidupnya, Pharrell mengaku mengalami gejolak perasaan yang sulit dijelaskan saat akhirnya dipertemukan dengan ibu kandungnya. Campur aduk antara haru, rindu, dan bahagia menyelimuti hati remaja kelahiran 8 Agustus 2010 itu. Dalam pertemuan pertama yang penuh emosional, tak ada banyak kata yang terucap, hanya pelukan panjang yang penuh makna, seolah menjadi jawaban dari segala kerinduan yang selama ini dipendam dalam diam. Bagi Pharrell, meski banyak hal yang telah terjadi di antara mereka, ia tetap merasa bersyukur. Sebab, di balik segala keterpisahan dan kesunyian yang pernah ia rasakan, ternyata sang ibu tak pernah berhenti menyertakan namanya dalam setiap doa. Doa-doa itulah yang diyakini Pharrell menjadi kekuatan tersendiri yang menuntunnya hingga bisa meraih kesuksesan seperti sekarang. Campur aduk sih ya, sedih, bingung, asing, ini itu semua ada di situ. Di hari itu ada semua. bahasa mimpi nggak sih, Rel? Ya bisa dibilang gitu ya. Nggak ada sih, aku nggak ada ucapin apa-apa waktu itu, ya kayak cuman peluk aja. Ya ya udah peluk aja, renungin aja gitu-gitu aja palingnya. Ya kalau kataku ya ibu tetap ibu gitu loh. Terlepas dari masalah yang dia hadapin, kalau kasarnya tuh kayak sehina-hinanya dia tetap ibu kita gitu, tetap dia yang lahirin kita. Ya kabar baiknya sih ya alhamdulillah sih ya, kalau semua memang berkelanjutan kabar baiknya ya kami tetap ngurus masalah-masalah yang lain gitu banget, bisa dibilang gitu ya. Udah aman semua sih tapi selalu